Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Indonesia ragam budaya, ada banyak macam agama. Jikalau ingin hidup sejahtera, toleransilah antar sesama. Hai teman-teman semua, kenalkan saya Veska dari IAIN Metro, aslinya uang kita galau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Indonesia daulatan mustaqillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalasa amma ba'da. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Hajah Siti Nurjannah MAG PIA. Yang terhormat segenap Dewan Juri yang arif dan bijaksana, semoga senantiasa di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan sejujur-jujurnya, seadil-adilnya, agar nanti bisa kita dapatkan sang juara. Bisa jadi itu saya Akor. Tak lupa kepada para hadirin yang berbahagia, calon penghuni surga, para panitia yang lelahnya insya Allah menjadi pahala, serta sahabat iConfess kebanggaan bangsa. Segala puja teruntuk Allah Azza wa Jalla, Zat yang maha mulia. Pesan buat generasi pemuda harapan bangsa, jangan dulu main cinta, main wanita, kalau belum pandai agama. Segala puji teruntuk Allah Rabbul Izzati, Zat yang maha suci. Pesan buat generasi pemudi harapan Ibu Pertiwi, jangan dulu main hati, main lelaki, kalau belum pandai mengaji. Salawat berbingkiskan salam, marilah kita curah limpahkan kepada ukhuwah kita, tauladan kita, sang proklamator yang tak pernah naik motor, seorang guru sejati yang tak pernah digaji, apalagi dapat sertifikasi. Dialah Nabiullah, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kuda-kudaan ke zaman serba toyotaan, yang telah membawa kita dari zaman muter-muter ke zaman serba komputer. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat iConfess rahimakumullah, Indonesia merupakan salah satu negara yang besar di Asia dan terbesar di kawasan Asia Tenggara. Indonesia juga dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman, mulai dari ragam agama, suku, budaya, bahasa, bahkan tradisi. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah memiliki keunikan tersendiri yang memperkaya identitas bangsa. Budaya Indonesia tidak hanya tercermin dalam seni tradisional saja, tetapi juga dalam kearifan lokal seperti adat istiadat dan upacara adat yang tetap mempertahankan nilai-nilai lama sekaligus menyesuaikan dengan zaman modern. Setiap festival dan perayaan di Indonesia, mulai dari Hari Raya Nyepi di Bali hingga
hingga Festival Danau Toba di Sumatera Utara, semua menawarkan pandangan yang mendalam tentang warisan tanah air. Selain itu, keberagaman agama juga mengukir wajah Indonesia, dari Islam yang mayoritas diikuti oleh penduduk Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, serta kepercayaan-kepercayaan tradisional, semua turut menyumbangkan warna dalam keberagaman budaya. Dari banyaknya keberagaman tersebut, apakah Indonesia kita tercinta ini harus tergabung dalam satu kubu yang sama agar bisa mencapai kehidupan yang harmoni? Jawabannya tentu tidak. Bagaimanakah cara kita mengatasi keberagaman itu? Yaitu dengan cara bersatu dan menerapkan sikap toleransi. Dengan bertoleransi, cita-cita rakyat Indonesia untuk hidup damai dan harmoni akan dengan mudah diwujudkan. Bicara tentang toleransi, sekarang ini banyak orang yang salah omong dan tidak bisa membedakan apa itu toleransi dan apa itu telorasi. Betul apa betul? Apa sih sebenarnya toleransi itu? Toleransi merupakan suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar perbedaan, sebagaimana antar umat beragama. Sebagai contoh, kita sebagai umat Muslim yang mayoritas harus menghargai agama Hindu yang minoritas. Sebaliknya, agama Hindu yang minoritas harus menghargai agama Islam yang mayoritas. Sahabat I confess rahimakumullah, manusia adalah makhluk sosial yang tidak pernah lepas dari interaksi atau hubungan timbal balik. Mengapa demikian? Karena manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendirian, yaitu saling ketergantungan satu sama lain. Disinilah kita dituntut untuk saling mengenal. Saling mengenal inilah yang menyebabkan munculnya istilah toleransi. Toleransi sendiri bermakna tasamuh, yaitu kita harus saling menghormati saat mengenali adat, karakter, kaum, dan sebagainya. Islam tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada siapapun. Artinya, berbuat baik itu tidak hanya pada pemeluk agama Islam saja. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim, innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8. Saat mewujudkan kehidupan yang harmoni, memang ada satu hal yang harus kita perhatikan. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Sahabat I confess rahimakumullah, ayat tersebut menjelaskan pentingnya hidup berdampingan secara damai meskipun memiliki perbedaan keyakinan. Harmoni dalam keberagaman berarti menghormati hak setiap orang untuk memeluk dan menjalankan ibadahnya tanpa paksaan. Sebagaimana dalam konteks ibadah dan akidah, kita sebagai umat Islam sekalinya la ilaha illallah sampai kapanpun, sampai titik darah penghabisan, akan tetap dengan tegas mengucap la ilaha illallah.
Islam memiliki konsep yang jelas tentang masalah agama. Sejarah membuktikan Islam masuk ke Indonesia tidak ada satupun tempat ibadah yang dihancurkan, betul? Tidak ada satupun penganut agama lain yang dibunuh, betul? Bahkan dengan tegas Rasulullah mengatakan, barang siapa yang menyakiti kafir zimmi, maka sungguh telah menyakitiku. Hadis riwayat Muslim. Dari sejarah ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Islam bukan agama yang pelit, Islam bukan agama yang apatis, dan Islam bukan agama yang teroris seperti yang diisukan sekarang ini. Tapi Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Takbir. Namun mencapai kehidupan yang harmoni bukanlah tugas yang mudah. Ini memerlukan komitmen dari semua pihak untuk terus belajar, beradaptasi, serta mengatasi prasangka. Harmoni dalam keberagaman adalah kunci dunia yang lebih damai, adil, dan sejahtera. Dengan saling menghormati dan menghargai, kita dapat membangun masyarakat yang kuat dan bersatu di tengah-tengah keberagaman. Oleh karena itu, mari kita hargai orang-orang yang berbeda akidah, suku, budaya, atau bahkan tradisi dengan kita. Apapun latar belakang ragam budaya yang dianut, kewajiban kita adalah menghargai dan menghormatinya, agar kita mampu menciptakan kehidupan yang harmoni dalam negara kita. Mari berkorban demi menciptakan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Sahabat I Confess rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah kata dan perbuatan mohon dimaafkan. Kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh. Kalau lisan melukai hati, kemana obat hendak dicari? Unzur ma qala wala tanzur ma qala. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan melihat siapa yang menyampaikan. Until we meet again in the future. Pagi-pagi sudah kepayungi, pulangnya langsung ngopi. Ini mahasiswi kebanggaan PAI, kaprodinya Muhammad Ali. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahu a'lam. Wassalam.